Pemirsa, sejak ditetapkannya sebagai wilayah pemindahan ibu kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur kini mendapatkan perhatian khusus secara nasional. Bahkan di tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan kucuran alokasi dana dari pemerintah pusat sebesar 83,8 triliun. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantas seperti apa pembangunan Kalimantan Timur ke depan? Untuk membahas mengenai hal ini, fokus redaksi pekan ini mengangkat menjadi tema utama. Kita akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan salah seorang anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur. Namun sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu satu pilihan berita yang kami angkat dalam fokus redaksi pekan ini. Berikut tayangannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengungkapkan saat ini pemenuhan internet di wilayah pedesaan di Kaltim sudah cukup baik. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah ada sebanyak 130 desa di Kaltim yang sudah terpasang jaringan fiber optik. Di antaranya tahun 2021 sebanyak 35 desa, tahun 2022 sebanyak 55 desa, dan tahun ini sebanyak 40 desa. 2 tahun ini Pak Isran sudah beri perintah walaupun kewenangan tidak dari kami, jadi kami bantu di desa. 2021 itu ada 35 desa kita buka akses via fiber optik. Kemudian kemarin ada 55 desa dan tahun ini rencananya sekitar 40 desa. Jadi itu bantuan ya atas perintah gubernur karena tidak ada di tupoksi kami soal telekomunikasi. Faisal mengungkapkan saat ini kawasan yang belum terpasang fiber optik hanya tersisa sekitar 28%. Diskominfo Kaltim mentargetkan tahun ini pemenuhan akses fiber optik bisa terpenuhi seluruhnya, termasuk membangun tower di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur untuk menuntaskan 30 wilayah blank spot di Kalimantan Timur. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan. Pemirsa, demikian telah kita ikuti satu tayangan berita yang menjadi pengantar untuk fokus redaksi edisi kali ini. Dan ketika berbicara mengenai arah pembangunan Kalimantan Timur, saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur bersama dengan Bapak Haji Rudi Masud. Pak Haji, terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertemu. Saya ucapkan selamat karena sudah mendapatkan amanah kembali untuk mewakili Kalimantan Timur. Terima kasih banyak Mas Made. Ya, kalau kita berbicara mengenai arah pembangunan Kalimantan Timur, kita sebelumnya membahas mengenai bagaimana potensi adanya IKN dan lain sebagainya. Kalau kita membahas mengenai kondisi real yang sekarang terjadi, Pak Rudi, bagaimana Anda melihat pembangunan Kaltim sampai dengan saat ini? Iya, makasih ya Mas Made ya. Hari ini saya mengucapkan dulu kepada seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bahasa dari Kalimantan Timur itu ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Berkaitan dengan Kalimantan Timur, hari ini kita tentunya banyak-banyak bersyukur bahwa Kalimantan Timur telah didaulat menjadi ibu kota negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 bahwa Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota negara. Hari ini saya melihat tentang Kalimantan Timur banyak hal yang harus kita berbenah, dan tentunya dengan ditunjuknya sebagai ibu kota negara kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dimanapun berada, pertama kita harus mensyukuri nikmat ini, yang kedua kita harus mengisi dan berakselerasi untuk seluruh lapisan masyarakat kita ini untuk bisa menyambut IKN ini, ibu kota negara. Ibu kota negara ini menjadi hal yang sangat-sangat fundamental karena ini akan banyak sekali seluruh masyarakat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote yang akan masuk ke Kalimantan Timur. Intinya bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Timur harus berbenah, menyiapkan segala-galanya dari berbagai sudut pandang dan berbagai macam lapisan masyarakat ini harus menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tingkat pendidikannya, kompetensinya, dan yang paling utama adalah resource ataupun sumber daya manusianya ini yang harus kita benahin.
karena ini masih sangat hangat ya. Ya. Pak Rudi baru saja menyelesaikan bisa dikatakan keliling ke kabupaten kota begitu. Ya. Bagaimana kondisinya sekarang yang Anda lihat? Hari ini 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah suatu daerah yang sangat luas. Tergolong yang termasuk nomor 3 terluas di Indonesia. Dengan luas teritorial kurang lebih sekitar 127.000 kilometer persegi dibandingkan dengan Jakarta yang hanya 700. Tentu banyak hal yang mesti kita perbenahi, yang kita benahin dan kita perbaikin. Di berbagai macam sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan macam-macam. Tetapi intinya hari ini, karena kami baru menyelesaikan kegiatan Pileg dan Pilpres, kemarin kami melihat Kalimantan Timur, dan kebetulan saya menyampaikan dulu kepada masyarakat Kalimantan Timur, terima kasih dukungannya telah menitipkan amanah suara untuk kami yang periode kedua kembali untuk ke Senayan. 2018-2019 kami melaksanakan kegiatan kampanye di Kalimantan Timur. Dibandingkan 2024 ini tentu ada perbaikan yang signifikan. Tetapi dengan teritorial kita yang sangat luas tentu banyak hal yang mesti harus kita benahin, apalagi dengan adanya kehadiran ibu kota negara ini. Kami melihat yang saat ini terbangun baru fokus di IKN-nya saja. Belum merata ke kabupaten kota? Belum merata untuk di kabupaten kota. Kabupaten kota kita tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan infrastruktur offline dan online. Jadi infrastruktur ini tidak hanya yang offline-nya saja, tapi online-nya juga perlu. Kita baru selesai melaksanakan kegiatan COVID. COVID ini menuntut kita untuk bekerja, bahkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan melalui jalur offline. Offline ini masih terkendala sekali untuk di Kalimantan Timur, terutama di daerah-daerah kabupaten. Karena kabupaten yang ada di Kalimantan Timur yang terkecil itu adalah PPU yang saat ini menjadi ibu kota negara. Dengan teritorial hanya 3.300 km persegi. Dibandingkan dengan Kutai Kartanegara 27.500 km persegi. Kutai Timur dengan 36.000 km persegi. Memang jumlah penduduk kita sedikit. Tentu juga menjadi tantangan kita. Tetapi infrastruktur kita untuk di daerah-daerah kabupaten ini bahkan masih ada yang belum tersentuh. Misalkan di Kutai Barat menuju ke Mahulu. Makam Hulu ini menjadi persoalan fundamental. Bagaimana membuka akses yang terisolir masyarakat-masyarakat kita yang ada di pedalaman-pedalaman. Termasuk juga di daerah Berau. Kutim Berau. Kutim ini juga masih sangat tertinggal, terutama berkaitan dengan infrastruktur. Baik itu jalan, gedung-gedung sekolah, maupun juga adalah gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit ini juga menjadi kendala. Kalau melihat dari apa yang ada sekarang, pembangunan ibu kota Nusantara itu kan dikejar. Ya. Apakah percepatan penyelesaian Istana Presiden misalnya dan bangunan-bangunan lain itu juga akan berbanding lurus dengan menyelesaikan persoalan-persoalan tadi sampai di 10 kabupaten kota? Ya. Bagaimana Pak Haji melihat? Saya melihatnya begini, dengan adanya pembangunan ibu kota negara saat ini harus dikejar dulu karena ini adalah merupakan pusat pemerintahan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Dan kalau ini sudah berjalan, insya Allah saya meyakinin sekali pemerintah pusat, karena pusatnya sekarang ada di Kalimantan Timur. Tentu infrastruktur akan terbangun. Tetapi kita tidak boleh terlena. Kita harus mengejarnya, kita harus berbenahnya dari sekarang. Karena apapun bentuknya, walaupun IKN itu ada di Kalimantan Timur, tapi Kalimantan Timur sangatlah luas. Jangkauan sangat luas, tertinggal tidak. Tapi perbaikan perlu untuk kita berakselerasi, mengejar dengan masuknya nanti banyaknya masyarakat Kalimantan Timur yang akan masuk pegawai-pegawai negeri dari seluruh provinsi yang akan masuk ke sini, tentunya kita harus berbenah. Yang pastinya saat ini yang tertinggal adalah perumahan. Ini masih sangat kurang. 2 adalah hunian, termasuk hotel. Hotel-hotel semua okupansinya sangat penuh dengan catatan ini yang masuk baru dalam proses pembangunan. Belum melaksanakan aktivitas. Kalau aktivitas, minimum yang akan pindah untuk di tahap awal itu adalah 500.000. 500.000 perlu kita pembenahan dari sekarang. Tidak hanya huniannya, bukan hanya jalannya, tetapi yang lain-lainnya juga sarana-sarana pendukung. Misalkan sekolah, sarana-sarana ibadah, kesehatan, transportasi. Ini akan menjadi catatan, termasuk juga di dalam penyiapan sarana pangan dan papan pangan dan sandangnya.
Ini mesti harus kita benahin dari sekarang. Tentu ini menjadi tantangan buat pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur sendiri untuk berbenah menyongsong menyambut kehadiran ibu kota negara ini dengan seluruh instrumen yang ada di dalamnya. Saya mengutip satu angka yang dirilis oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa di tahun 2024 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan kucuran alokasi dana dari pemerintah pusat itu sebesar 83,8 triliun. Angka ini jauh sangat signifikan meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Menurut Pak Rudi, kalau kemudian kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, sebaiknya pemerintah fokusnya kemana, Pak Rudi? Iya, kalau signifikan sih enggak juga ya. Karena tahun 2023 sebenarnya Kalimantan Timur itu dana APBD-nya kurang lebih sekitar 76 triliun. Kalau sekarang 80 sekian-sekian ada tambahan ya tidak signifikan juga. Tetapi itu dengan kehadirannya ibu kota negara ini tentunya untuk membantu mensupport kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana termasuk adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang harus kita titik beratkan menurut saya untuk membangun suatu daerah, suatu bangsa, suatu negeri, almarhum Presiden B.J. Habibie itu berpesan kepada seluruh anak bangsa ini. Jangan mengandalkan sumber daya alam. Tapi yang diutamakan itu adalah harus mengandalkan sumber daya manusia. Maka yang harus kita perbaikin yang di tahap awal itu adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya baik, disiplinnya baik, saya meyakinin kalau cuma seperti Brunei yang ada satu rumpun dengan kita di bumi Borneo ini, begitu juga dengan Malaysia, tentu kita akan jauh lebih unggul. Dengan catatan bahwa sumber daya manusia ini akan wajib kita perbaikin. Karena pembangunan sumber daya manusia ini akan berdampak langsung secara signifikan untuk pembangunan regional. Bukan hanya regionalnya saja, tapi regional ekonomi inklusif. Artinya inklusif ini kita tidak lagi berbicara tentang satu kedaerahan. Yang kedua tidak bicara lagi tentang gender. Yang ketiga kita tidak lagi bicara tentang suku. Tidak lagi bicara tentang agama. Tapi membangun ekonomi regional inklusif ini adalah tidak lagi berbicara tentang kedaerahan ataupun masalah danger, tetapi membangunnya secara bersama-sama agar kegiatan-kegiatan pembangunan, baik itu di sektor real maupun informal ini bisa berjalan dengan baik. Saya minta tanggapan juga dari Pak Rudi, ini berhubung bertemu langsung begitu ya. Kalimantan Timur kalau dilihat dari angka indeks pembangunan manusia, 3 terbesar secara nasional. Ya. Kemudian kalau kita melihat program-program yang berjalan, Kaltim juga memberikan beasiswa kepada masyarakat Kalimantan Timur begitu. Tentu ini kan artinya sudah ada fokus di bidang pembangunan sumber daya manusia begitu. Tanggapan Pak Rudi gimana? Ya, sumber daya manusianya menurut saya indeks pembangunan manusia itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Nah, yang menjadi persoalan di tempat kita ini agak susah. Memang kita nomor 3 setelah DKI dan Jogja. Tetapi secara tingkat kesejahteraannya kita kira-kira urutannya di sekitar nomor 31 di 38 provinsi ini. Ini based on data? Ini based data, berdasarkan data Pusat Statistik Nasional. Apa yang terjadi? Yang saya perhatikan adalah satu, tingkat pendidikan kita di Kalimantan Timur ini rata-rata hanya 9 tahun. Jadi bukan IPM-nya, bukan indeks pembangunan manusia, ini tingkat pendidikan. Karena tingkat pendidikan ini dibagi menjadi 3, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunannya, juga tingkat kesehatannya. Jadi tingkat pendidikan kita berdasarkan data Pusat Statistik itu rata-rata hanya 9 tahun. Yang harus kita perbaikin adalah satu, tingkat pendidikan ini yang menjadi modal dasar. Modal dasar pembangunan ini adalah sumber daya manusia, bukan hanya jumlah manusianya, tapi kualitasnya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembangunan. Ini yang harus menjadi acuan kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan tingkat kesehatan. Kesehatan kita juga ini rendah. Tingkat kematian bayi kita tinggi. Bahkan juga tingkat pengangguran kita juga tinggi. Kalau data saya kemarin di tahun 2022 saat saya melaksanakan disertasi tesis itu hampir 8%, 7,9% penduduk masyarakat Kalimantan Timur adalah pengangguran. 7,9. Begitulah tingginya berkaitan dengan tingkat pengangguran ini. Sehingga yang harus kita fokuskan saat ini agar penganggurannya bisa kita tekan, pertama pendidikan harus bagus. Agar bisa terserap di industri-industri
yang ada di Kalimantan Timur ini. Bukannya pemerintah daerah sudah memberikan beasiswa? Berkaitan dengan beasiswa, beasiswa ini tidak semua beasiswa ini bagus. Mungkin kira-kira hampir 70% yang tercover. Persoalannya di dalam melaksanakan kegiatan beasiswa ini melalui proses tahapan-tahapan yang tidaklah gampang. Pertama adalah satu, kalau mahasiswa indeks IPK-nya. Jadi IPK-nya adalah minimum standarnya adalah 2,5. Ada juga sebagian adalah 2,7,5. Jadi cukup kompetitif. Sementara yang kurang dari itu tentu tidak bisa mendapatkan. Yang kedua, beasiswa ini saya belum, karena saya sudah melalui SMA ini sudah lama sekali ya. Jadi saya belum lihat datanya, base datanya. Tetapi saya meyakini untuk bisa mendapatkan program beasiswa itu banyak persoalan, banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tingkat nilainya yang harus bagus. Yang kedua, tentu ada proses-proses yang tidak gampang. Yang ketiga, tentu ada antrian. Antrian, dan yang repot lagi kalau harus menunggu orang dalam. Ini menjadi persoalan kita. Kalau saya melihatnya, dengan APBD yang begitu banyak, berdasarkan undang-undang, kita harus minimum 20% dari APBD kita, ataupun APBN kita adalah 20%, maka mestinya kita bisa menggratiskan tingkat pendidikan kita. Untuk levelnya provinsi, itu adalah dari SMU sampai perguruan tinggi, untuk SD SMP itu di kabupaten kota. Mestinya sudah bisa digratiskan, walaupun ada beberapa di kabupaten kota yang sudah gratis. Tapi tidak semua. Tidak semua. Jadi ini yang harus kita perbaikin dengan adanya APBD kita dengan amanah undang-undang ini, berkaitan dengan pendidikan minimum 20%. Minimum. Ini minimum 20%, bukan maksimum. Minimum. Boleh kita untuk investasi, ini bukan cost, tapi adalah invest untuk pembangunan sumber daya manusia kita. Harusnya berani di atas daripada 20%. Artinya program Pendidikan gratis Pendidikan gratis itu wajib kita lakukan untuk masyarakat Kalimantan Timur. sampai di tingkat perguruan tinggi S1, S2, S3. Baik, ini hal yang menarik juga untuk dibahas. Kalau kita berbicara mengenai angka itu, tentu kita akan berbicara mengenai realistis atau tidak realistis. Sementara di satu sisi, Kaltim juga dihadapkan akan persoalan-persoalan lain. Tidak hanya berbicara mengenai pendidikan, tapi Kaltim juga masih memiliki masalah klasik pembangunan infrastruktur, akses dari satu kabupaten ke wilayah lainnya begitu. Bagaimana pandangan ini, Pak Rudi? Kita melihatnya begini, kita baru melaksanakan kegiatan pemilu kemarin. Kami berkunjung di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Permasalahan kita untuk tingkat kabupaten kota hampir semuanya sudah bisa teratasi dengan baik. Untuk tingkat provinsi bisa teratasi dengan baik. Yang tidak bisa teratasi dengan baik adalah jalan-jalan milik negara. Jalan-jalan ini pelelangannya ada di balai, bukan di provinsi Kalimantan Timur ataupun di kabupaten kota. Ini yang menjadi sumber persoalan. Contoh dari Samarinda ke Kutai Barat itu kurang lebih panjangnya sekitar 350 km. Jalan untuk provinsi kira-kira tidak lebih daripada 50 km. Sementara 300 km-nya adalah jalan negara. Jalan negara ini kalau di sini tidak punya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini ada Menteri PUPR dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tentu ini akan menjadi hambatan. Ini mesti harus bisa diselesaikan. Saya rasa tugas dari seorang kepala daerah, khususnya gubernur di Kalimantan Timur, adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mestinya harus bisa mengkomunikasikan antara pusat dan daerah. Daerahnya sudah meminta supaya jalannya bisa diperbaikin. Mesti suara ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini tentunya Pak Presiden, yang akan sebagai eksekusi lapangannya itu adalah Menteri PUPR. Kira-kira begitu. Ini sebagai closing statement di program Fokus Redaksi ya. Saya ingin mendapatkan catatan dari Pak Rudi Masud sebagai wakil dari masyarakat yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur di Senayan begitu. Catatan penting apa yang Pak Rudi ingin sampaikan kepada pemerintah provinsi agar persoalan-persoalan tadi dapat diatasi dan juga ketertinggalan itu kita bisa mengambil langkah akselerasi untuk percepatan, apalagi juga ada hadirnya IKN. Silakan. Yang pertama tentunya adalah perbaikan sumber daya manusia. Itu menjadi catatan penting. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan juga sesuai dengan amanah juga 20%. Amanah undang-undang. Yang ketiga adalah berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Berkaitan dengan infrastruktur, mesti masuk banyak jalan menuju Roma. Saya melihat mestinya apabila akses jalan yang dibuka dengan baik, menjadi jalannya jalan kelas 1, saya kalau membandingkan dengan Jakarta, Jakarta itu APBD-nya hampir
di atas 90 triliun, hampir 100 triliun bahkan APBD-nya. Dia tidak punya, pertama arealnya kecil, hanya 700 km persegi. Tidak punya hutan, tidak punya tambang, tidak punya minyak, dan teritorialnya hanya kecil sekali. Tetapi mengapa Jakarta bisa sangat-sangat maju? Pertama yang saya lihat, terutama berkaitan dengan APBD-nya ya, PAD-nya, pendapatan asli daerahnya. Pertama adalah akses jalannya bagus. Sehingga jalan-jalan kelas satunya mereka itu menghasilkan yang namanya PBB, itu sangat tinggi. PBB itu kalau di jalan-jalan Sudirman, di Menteng, itu rata-rata harga tanahnya itu adalah minimum, harga tanah itu adalah 30 NJOP-nya. Maka nilai objek pajaknya mestinya itu sangat tinggi. Kalau di Kalimantan Timur akses jalannya bagus, dibuat 2 jalur, tentu PAD-nya akan sangat meningkat dengan pembangunan pajak bumi dan bangunannya. Itu yang pertama. Yang kedua misalkan adalah teritorial kita yang sangat luas kebun sawit. Kebun sawit per 10.000 hektar itu minimum untuk bayar PBB minimum antara 2 sampai 3 miliar. Itu per 10.000 hektar. Kalimantan Timur, kira-kira kita punya areal luasan sawit minimum itu 1 juta hektar. Bahkan mungkin kalau data yang saya punya adalah 1,2 sampai 1,3 juta hektar. Kita mendapatkan PAD sudah sangat banyak mestinya. Bisa untuk membangun infrastruktur-infrastruktur offline maupun online kita. Begitu juga dengan kesehatan-kesehatan masyarakat kita, begitu juga dengan tingkat-tingkat pendidikan kita. Apalagi kalau mau membangun sarana dan prasarana yang lainnya. Tentu sangat banyak yang hal bisa kita kerjakan dengan sumber daya manusia kita yang baik, pengelolaan sumber daya manusia yang baik, pembangunan infrastruktur yang bisa menghasilkan untuk pendapatan asli daerah yang akan menopang ekonomi kita. Dan saya berharap suatu saat masyarakat Kalimantan Timur tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, tapi yang diandalkan adalah sumber daya manusia, agar kita bisa memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat kita ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Baik. Sekali terima kasih Pak Aji sudah Terima kasih banyak untuk bertemu dengan Fokus Redaksi. Demikian diskusi singkat kita bersama dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Masud. Kaltim punya optimisme karena memiliki potensi yang sangat besar, tidak hanya sumber daya alam tetapi juga sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan menentukan bagaimana kualitas pembangunan di Kalimantan Timur. Saya Made Kertayasa, demikian Fokus Redaksi untuk edisi kali ini. Sampai jumpa.